Aku sih gampang sih. Aku melihat orang tua tuh gampang. Walaupun aku gak ketemu bunda, aku udah tahu pasti orang tuanya orang baik. Karena kan anaknya baik ya. Ternyata setelah ketemu salah kayaknya. Lebih baik ya. Lebih baik. Udah pinter jawab. Kalau ini kedepannya ini kan lo di karir YouTube itu kan jalan terus nih. Nah itu masih mau terus bahas politik atau gimana sih, flow aja atau gimana gitu? Flow aja sih. Sebenarnya kemarin kan kita discuss ya Rick, kayak YouTube Raymond tuh ngebahas apa sih? Iya. Ya kan dulu finance, bisnis, Iya, gua kira ekonomi, itu. politik dan lain-lain gitu kan. Lu bahkan pernah nyanyi gue lihat. Serius? Iya, ngover lagu. Bagus lagi. Cover lagu. Lu memang hobi nyanyi apa gimana sih? Bentar, kita langsung kesini. Gue pengen nanya, penasaran. Lu memang hobi nyanyi atau gimana? Main gitarnya bagus juga soalnya. Hobi aja, nggak pernah diseriusin. Dikursusin atau tapi enggak, Bunda? sebenarnya waktu itu mau coba seriusin. Tapi nggak ada waktu. Gitu. Iya. Sabar, Bunda balik juga lagi. suka nyanyi nggak? Fokus, balik lagi. Iya. Intinya, bahas konten apa? Intinya apa yang memintarkan masyarakat. Udah intinya gitu doang. Pengen edukatif ya. Edukasi aja. Soalnya kan kalau misalnya kita bilang edukasi atau belajar, terus kita cuma satu spektrum doang gitu, nggak lengkap. Lu ngerti bisnis doang, tapi nggak ngerti gimana cara istri, nggak lengkap. Lu ngerti ekonomi doang, tapi nggak ngerti politik, nggak lengkap. Jadi ya kita bahas semuanya, pokoknya bikin orang pintar. Meningkatkan taraf berpikir. Itu benar. Karena Itu kerjanya Indonesia siapa tahu krisis nggak? berpikir. Itu kerjanya siapa tau nggak? Siapa? Para nabi. Iya kan? Lu nabi bukan? Lihat kan Langsung ada orang nanya kan, nabi tuh ngajarin apa sih? Ngajarin akhlak. Iya, tapi enggak juga. Ngajarin orang hidup baik, iya tapi enggak juga. Tapi yang paling tepat adalah meningkatkan taraf berpikir. Karena begitu orang taraf berpikirnya naik, itu kebuka banyak sekali kemungkinan yang lebih banyak. Opsi-opsi mulai kebuka. Jadi contoh ya, orang bilang gini, aku mau nginstal kebaikan, ini tapi speknya masyarakat belum bisa. Nah maka kalau kita mau menginstal kebaikan itu speknya dinaikin dulu. Nah taraf berpikir itu spek. Gitu. Dan itu adalah yang dia mau ini di YouTube lu ya gitu ya. Bagus penjelasannya. Jadi agama baru udah bikin. layaknya. Udah bisa jadi nabi lu ya. Iya, jadi boxing boleh Bunda? Enggak. Jangan dipancing terus. Tetap enggak Kita bisa. bisa aja. Kenapa sih antum pengen banget orang boxing? Enggak, siapa tahu aku bisa jadi cornernya. Yang lemparin itu loh. Aku yang ini lewat-lewat. Pakai bikini gitu ya. Pakai begini cocok sih. Berarti bakal bisa kemana aja arahnya, yang penting tadi Kemana aja ya, yang penting kita sesuai dengan apa dakwah Nabi ya. Meningkatkan taraf berpikir. Meningkatkan Tapi- taraf berpikir. Komentar orang yang paling sering di channel edukasi adalah lu tuh siapa, lu tahu apa, lu kayak sok ngerti aja. Terus bisa jadi banyak juga loh orang-orang dari memang dia tuh punya pendidikan yang lebih tinggi, terus ikut ngedebat gitu. Nah, lu gimana menghandle kayak gitu agar tetap kayak semangat nyampein gitu? Nah itu banyak sih caranya. Kita banyak kan itu di TikTok ya Rick ya. Iya. Cek dulu ada basisnya atau enggak gitu. Waduh. Iya kan? Iya kan kita kan katanya jago ngomong kan. Iya. Ngomong kan. Cek dulu ada basisnya atau enggak. Kalau misalnya ini orang cuma ngekritik buat ngejatuhin, gue lupain. Tapi kan kita harus bisa bedain nih, orang mengkritik untuk menjatuhkan atau mengkritik untuk membangun. Nah, kalau yang mengkritik untuk membangun biasanya pasti ada basisnya. Emang lu ngomong ini dari mana? Pengalaman lu apa? Tinggal dijawab. Gitu kan. Kalau yang menjatuhkan mau debat sampai berbusa juga nggak bakal ketemu gitu loh. Iya. Apalagi kalau udah apa sih? Ya, debat sama mama juga kadang Karena ada basisnya ya. Latihannya di sini. maksudnya bukan untuk menjatuhkan, tapi kayak susah. Susah debat sama mama. Salah satu yang komen tuh mama kan ya. Jadi kan udah belajar ChatGPT kan punya 100 akun. 100 akun. Jangan-jangan punya akun ini second account ibunya. Second account ada 100. Pokoknya mikirnya gimana cara bikin Raymond kepalanya nggak terlalu gede. Jadi ketik-ketik gitu. Iya. Mama pegang semuanya pakai ChatGPT gitu. Komen di TikTok Raymond Chin apa gitu. Udah ada botnya ya. Iya, Ada botnya. Hal terburuk apa yang di komen yang pernah lu dapet? Apa ya Rick ya? Pernah nggak lu sampai sampai kayak sampai baper atau sampai gitu. kepikiran gitu? Oh di TikTok gua sampai uninstall. Serius? Iya karena itu udah kayak Iya. waduh Toxic banget kan tuh. belakangan ini kan lagi rame juga di TikTok yang orang nemu apa kartu ATM. Iya. Terus ada pinnya. Terus dia ngambil duit gitu. Itu ojek ya? Tahu ojek. Ojek Terus kan? duitnya diambil kan? Duitnya diambil. Debat malah.
malah didukung. Lah itu kan nemu rezeki dia dan lah piye toh. Oke. Betul. Berarti emang kayak masyarakat TikTok yang lu bilang di konten lu juga itu ya. Itu. Jadi kalau misalnya udah mulai kayak aduh enggak habis pikir gitu. Nah, itu bikin stres. Oke. Sebenarnya kalau gue udah bilang juga di YouTube gue nggak masalah kalau warga-warga tuh bodoh. Emang tujuannya gue adalah untuk meningkatkan cara berpikir gitu. Tapi kebodohan itu nggak ada batasnya. Kalau misalnya kepintaran itu ada batasnya. Semakin pintar dia berubah jadi bijaksana. Betul. Gitu loh. Kalau udah bijaksana, kadang kita sadar kita nggak perlu selalu pintar. Gitu kan. Tapi kalau bodoh, itu bahasa Inggrisnya ignorant. Kalau udah ignorant itu nggak ada batasnya. Betul. Idiocy has no limits. Idiocy have no limits. Makanya orang-orang yang udah nggak ada batasnya, nah itu bikin gue stres sih. Sepintar-pintar Einstein dia punya batas kepintaran. Tapi orang bodoh nggak ada batas. Makanya Imam Syafi'i bilang, aku cuma sekali mendebat orang bodoh. Setelah itu aku nyesel karena aku kalah berdebat dengan orang bodoh karena tadi nggak ada batas. Nggak ada batas. Ya pokoknya gitu ya. Pokoknya nggak ada basis tadi ya. Iya. Bahasanya tuh ignorant. Kayak udah sampai nggak mau dengerin. Tapi lu sadar nggak sih, Bunda coba lihat ya, ustadz aja itu jarang banget bahas sesuatu yang penting-penting. Pertama karena mereka nggak berani. Ya kan? Yang kedua karena memang mereka nggak punya praktek di situ. Benar. Contoh misalnya ya, aku jadi ngerti gini, di dalam Islam contoh misalnya, riba itu adalah dosa yang paling parah. Salah satu dosa yang paling parah. Dan kapitalisme ini adalah sesuatu yang menjadi basic daripada sistem ribawi itu kan. Dia kritik kapitalis. Sedangkan tidak banyak ustadz yang kritikal situ ya. Iya pasti mau ngomongin akhlak aja. Artinya kalau aku bilang gini ya, kita tuh harus berucap baik terhadap orang tua. Yang masuk surga satu orang. Kalau satu orang yang praktek. Tapi kalau kapitalisme ini kalau masih berjalan nih, nyiptain berapa orang stres kan? Berapa orang susah. Dan kalau ini bisa sampai berubah, berapa banyak kebaikan gitu. Cocok jadi nabi. Jadi boleh boxing. Waduh. Jangan di-endorse gitu dong. Enggak boleh. Masih enggak boleh sampai sekarang. Bunda khawatir enggak sih Bunda ngelihat misal Raymond bikin konten yang nyenggol-nyenggol mengkritik ibuku aja stres loh punya anak kayak aku. Khawatir ya gimana ya, kalau memang ya paling ngingetin jangan terlalu lah, jangan over gitu loh. Jangan sampai istilahnya nyerangnya tuh personal yang sampai ngatain yang nggak bagus gitu. Soalnya ada kan cara ngeritik kan bahasanya kan bisa diatur gitu, jangan yang ini gitu. Atau jangan Bunda malah yang ya kritik aja itu memang benci banget mama gitu. Enggak begitu juga. Saya lebih ke pengontrol aja sih. Iya, tadi Yamato itu loh. Tolak ukurnya apa tuh Bunda? Jumlah yang masuk di rekening atau gimana? Maksudnya kalau udah lagi kamu jangan gitu-gitu ntar berkurang. Harusnya gue izin boxingnya pas habis gue transfer ya. Iya, biar buntutnya nggak tambah lagi gitu. Bahaya Bunda nih. Jadi kita bisa lihat ya setidaknya. Aku sih gampang sih. Aku melihat orang tua tuh gampang. Walaupun aku gak ketemu Bunda, aku udah tahu pasti orang tuanya orang baik. Karena kan anaknya baik ya. Ternyata setelah ketemu salah kayaknya. Lebih baik ya. Lebih baik. Udah pinter jawab. Itu lagi lecet GPT tadi. Harus nggak di podcast, berapa lagi sering ya? Buat podcast lain sering-sering mamanya. Ternyata bukan hanya kita ini punya tamu pertama wanita di podcast ini. Ini pun podcast pertama Bunda loh. Menarik loh. Bunda nggak pernah ya podcast sebelumnya? Nggak pernah. Bunda jadi tamu resmi setiap hari. Jadi host ya. Jadi host. Jadi emang udah natural berdebat sih. Tapi kadang-kadang itu yang memancing anak menjadi kritis kan? Oh itu benar. Iya. Sering ada budaya debat itu di rumah. Benar, kita debat terus. Anak kedua juga gitu Bunda. Anak kedua debatnya lebih apa ya? Lebih bisa menata bahasa. Oh, ini nggak bisa menata. Menggambarkan sekali. Lebih bisa menata bahasa kalau yang nomor 2 itu. Dia bilang. Misalnya dia bisa menengahin, misalnya dulu kita masih ada papanya dia ya. Kita berantem nih di mobil, papa sama mamanya. Nanti dia kalau dia pulang, dia bilangin saya nggak di depan bapaknya. Mama tuh harusnya tadi nggak usah begini. Udah tahu kan papa begitu. Mama tuh harusnya begini. Nah, nanti dia ini juga dia bilangin papanya gitu. Jadi dia memang lebih ke penengah. Kalau Ai kayak gimana? Enggak ingat. Apanya? Namanya pernah. Kalau ini kompor. Dia cuek. Kalau dia kan cuek. Dia lebih ke cuek. Nah, dia sifatnya kayak papanya nyari duit, pokoknya tanggung jawabnya itu gitu loh. Lebih ke itu. Karena dia anak pertama. Aku anak kedua, menyadari kayak gitu. Aku lebih bijaksana memang. Anak kedua lebih pengertian. Gak percaya. Kalau yang terakhir kayak
Enggak tahu gitu. Iya, gitu. Bodo amat gua gitu. Itu yang terakhir. Yang terakhir itu lebih tergantung dia lagi banyak deket sama siapa. Kalau dia lebih banyak deket sama ini ya dia nurut. Tapi kalau lagi ini ya, tapi dia takut sih kayak sama yang kamar. Takut sama Raymond. Si Emily. Lebih Bukan takut sama kamu. lah. Hormat, respect. Hormat. Sambil turun dong. Hormatnya gitu Ya ampun. Tapi ke depannya nih kan konten-konten bakal terus dibikin. Itu penasaran deh. Biasanya kan itu kan pakai riset itu loh. Kayaknya ngomong lu tuh kayaknya ada scripted nggak sih itu? Sebenarnya nggak scripted tapi ada risetnya. Serius? Nah, iya, orang kira tuh kayak nonton bikin YouTube ya, itu semuanya ada teleprompter, kan datanya banyak tuh. Nggak kayak gitu. Cuma misalnya Rick, kita mau ngebahas tentang World War 3. Rick, kita mau ngebahas tentang Sri Text gitu misalnya. Gue kasih dia. Terus nanti dia sama tim researcher ngasih data-datanya. Gue pelajarin, gue bacain, terus gue flow. Oke, yaudah yuk shoot gitu loh. Oh berarti kayak gitu. Tim riset ini tidak menyusun dalam bentuk jadi, tapi ngasih lu data doang gitu. Tetap yang nyusun lu. Tetap ada susunannya. Kayak urutan-urutannya misalnya backgroundnya gimana dulu, alasan bangkrutnya gimana gitu. Jadi udah dipilah-pilah. Cuma kalau storytellingnya itu nggak bisa di orang lain. Kayak kita udah berapa tahun ya coba nyari copywriter yang bisa storytellingnya ala Raymond Chin tuh nggak ketemu. Rapi sih dia. Rapi banget gitu. Dan itu kebayangnya kayak itu tipikal konten yang susah untuk panjang tuh loh. Karena capek nggak sih ngerjainnya? Iya, untuk ngesistemasin ya itulah itu susah. Susah. Itu ada di kepala soalnya. Lu pernah burn out nggak? Misal ngerasa sudah terlalu banyak data, sudah terlalu banyak apa, jadi kayak males bikin konten gitu. Oh, bukan burnout, mut-mutan. Kalau konten itu mut-mutan. Oh gitu. Soalnya seniman. Iya, kayak kan itu seni kan. Itu kan. Jadi kan kalau kita berbicara atau public speaking atau negosiasi itu tuh banyak komponennya. Kata-kata tuh neurolinguistik, pemilihan kata-kata, tapi kan ada intonasi, body language, ada mukanya. Nah, itu tuh sangat dipengaruhi sama mood. Jadi gua tahu kalau misalnya Eric nih suka marah-marah, kok syuting kok, ayolah ada brand gitu. Aduh lagi nggak mood, pasti videonya jelek. Jadi kayak cuma ngomong doang gitu. Sedangkan bagian paling gede dari menyampaikan informasi itu emosinya. Betul sih. Gimana cara kita memancing emosi, gimana cara gitu. Nah, itu yang susah. Ada tips trik versi lu sendiri nggak dalam meningkatin mood itu? Karena itu kayaknya keluhan semua konten kreator. Semua konten kreator. Oh, itu benar. Jadi yang penting kita tahu kapan mood kita bagus. Jadi kita bisa nge-trigger itu. Ada momen-momen tertentu. Ada, misalnya kalau meetingnya banyak nih seharian. Dan malam ada jadwal shoot, itu pasti jelek. Jadi kalau misalnya jadwal shootnya malam nih, pagi harusnya, atau nggak pagi, atau pagi gitu misalnya. Kalau mau shoot malam, meetingnya jangan banyak-banyak gitu. Atau jadi selama kita tahu trigger-triggernya, kita bisa ngedesain biar mood kita tuh bagus waktu itu. Lu belum nikah tapi kan? Itu. Kalau lu udah nikah itu nggak berlaku loh itu. Jadi makin panas. Tanya coba ibu. Aku kalau di rumah moodku lagi bagus tuh, udah di pagi sekarang. Tapi kalau di rumah lagi nggak mood ya udah hancur aja. Kecuali lu tipikal cowok patriarki ya. Waduh. Yang kayak apapun yang terjadi di rumah, gua nggak peduli gitu. Aku kayaknya patriarki deh. Enggak juga kayaknya. Tapi aku tuh nggak pernah bisa ngisi kalau aku lagi ada masalah di rumah. Nah itu nggak mungkin, berarti nggak patriarki. Karena kan berarti mempertimbangkan bagaimana perasaan. Nggak, harusnya aku patriarki lah. Ya kepengennya Anda. Aku juga pengennya feminis. Ya aku termasuk gitu Bunda. Jadi maksudnya kalau ada problem nih di rumah, itu semua nggak bisa aku lakukan. Bener itu bener. Aku lebih baik cancel pengajian daripada aku harus keluar dari rumah dalam keadaan aku ribut. Bagus. Jadi itu mood bener-bener penting banget. Iya, mood penting sih. Untungnya seumur-umur pengajian baru sekali aku cancel pengajian. Gara-gara mood. Gara-gara ini ribut di rumah. Gitu. Ada tips nggak kalau misalnya dalam dunia pasangan nih kalau ribut, gimana cara kita ini? Aku mau jawab tapi gimana ya? Harus dijawab. Ini sudah banyak pengalaman loh. Ya sudut pandang lelaki lah. Oke, sudut pandang dua. Ini kan belajar dari dua orang nih. Dari laki-laki gimana? Kalau lagi ribut ya. Kalau lagi ribut, aku biasanya bayangin dua. Pertama, pas istriku lagi ngelahirin. Itu yang aku ingat. Itu biasanya sudah setengah marahku hilang tuh, ataupun setengah ini ku hilang. Yang kedua aku bilang gini, aku mau nggak mau sejak 17 tahun yang lalu aku memilih untuk stuck sama satu orang ini. Nah maka kalau aku stuck dan itu nggak enak, aku akan sengsara seumur hidup kan. Nah gimana cara aku bisa buat enak?
Oh, karena ini bakal sampai seumur hidup tadi. Karena tadi kan kita angkat orang, bukan angkat ya, kita ngambil orang ini untuk jalan ke ujung. Artinya kita udah tahu dari awal. Nah, udah perbuatlah yang baik untuk selama sampai ujung itu tadi. Berarti egonya turun. Egonya turun. Daripada kayak stres nanti. Ya betul. Akhirnya kita bilang ya udah ya, kita udahan yuk. Walaupun aku masih agak semek gitu kan ya, nggak enak gitu kan ya. Masih darah-darah yang sudah. Itu sih. Apalagi kalau udah inget dia ngelahirin anak kita kan. Ya kan kita kan nggak susah tuh, kan dia yang susah, bener nggak Bunda? Iya kan? Ya Mama gimana sarannya? Apanya? Kalau ada keributan keluarga gimana tuh sarannya? Keluarga gitu. Gimana ya? Papa tuh dulu nggak pernah marah. Wih, serius? Iya. Nggak pernah marah? Aku banget. Dibilang nggak pernah marah. Iya. Cuman kadang-kadang nggak pernah marah tuh kadang-kadang terlalu cuek apa. Sebenarnya ya tanggung jawab kayak tadi tuh. Segi aku udah kerja lu ini gini. Jadi semua udah diserahin ke saya gitu loh. Yang ngurus anak segala macam tuh saya gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kita perempuan tuh capek kalau semua gitu. Duh, apa fungsinya suami gitu kan misalnya gitu loh. Memang transfer. Bukan kadang-kadang kan kalau begitu pantesan aja, maksudnya banyak perempuan yang kalau udah bisa nyari duit nggak butuh laki-laki kalau misalnya ada benar gitu. juga. Nah, gitu. Jadi kan ya paling marah ya kita ini sendiri. Tapi kalau kita kayak ibu gitu kita kembali ya udah kita ngalah lah demi anak gitu aja, demi langsung ini anak aja. Kalau tipsnya misalnya kita berantem nih, akan dibuat panjang kan. Sebenarnya nggak lama, berapa bulan yang lalu kan kita berantemnya lumayan. Ya Mama sampai bete berapa lama? Ya dia sampai berapa ya itu saya nangis terus. Dia menggurui saya. Oh sih. Apa? Menggurui ya. Ya itu maksudnya pakai teori-teori itu. Di meja makan lagi mau dia menggurui saya. Udah kita tetap sebagai orang tua tuh sakit. Kita gini loh. Tapi kita pun minterin anak. Kita nyekolahin anak. Udah pinter tuh. Ya boleh ngasih masukan tapi jangan menggurui gitu. Karena kita tetap punya ego gitu. Kita punya perasaan dan kalau orang tua tuh lebih main ke perasaan ya. Mau sepinter-pinternya. Kemarin jawabannya nggak kayak gini. Sepinter-pinternya anak itu kan tetap yang minterin kan orang tua gitu. Maksudnya ya biayanya ini gitu. Aku jadi relate banget. Ini menjelaskan. Kalau kemarin jawabannya kamu nggak pernah ngerasain jadi orang tua. Ini kan jawabannya ke kamu. Karena kan udah bicara banyak gitu kan, mereka tetap gini-gini ya udahlah. Nggak bisa, kamu tuh kalian udah ngerasain jadi anak, oke. Tapi kalau nggak bisa ngerasain jadi orang tua, nanti kalau udah jadi orang tua nih anakmu dewasa, kamu dipinterin, itu aku baru perasaan itu dulu mama langsung diulti ya langsung. Langsung diulti. Kalau tadi kan skill 1 dulu. Langsung ulti ya. Kamu belum pernah ngerasain jadi orang tua lu gitu kan ya. Iya. Tapi memang betul sih. Benar. Aku jadi itu relate banget karena memang kita selalu ngajarin gitu. Di dalam Al-Qur'an tuh ada kata-kata gini, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Itu dalam bahasa literally kalau diartiin bahasa gini, jangan kepakkan sayapmu di depan orang tua. Rendahkanlah sayapmu di depan orang tua. Karena ngambilnya burung. Jadi burung itu kan kecil kan nggak bisa apa-apa, cuma bisa gini-gini doang kan. Terus dibawain makanan, disuapin sampai ke mulutnya. Lihat nggak ada di Instagram ada ayam kecil nggak belajar untuk nyari makanan, dia ngelihat ulat di depannya, cuma buka mulut aja. Tapi ulat kan nggak terbang ke mulutnya sendiri, nggak seperti zaman dulu kan, mulutnya tinggal buka, ulatnya tinggal masuk kan gitu kan ya, disuapin. Nah nanti udah besar dia, giliran bapak dan ibunya nggak bisa lagi untuk lebih jauh terbang, nggak bisa lagi ngepain sayap. Nah kata Allah dalam kondisi seperti itu, kalaupun kamu bisa terbang, jangan kepakin sayapmu di depan orang tua. Karena khawatir nanti kalau pun itu terjadi tersinggung orang tua. Makanya aku tuh memang bapakku juga sama Bunda. Tiap kali dia masuk ke dalam mobilku, ada aja yang salah di mobilku. Dan aku tahu itu kan ya. Dan orang tua kan gitu kan, kita bilang alhamdulillah nih aku seumur kamu udah 3 kali lipat. Paling enggak kalau saya kamu mah enak dulu ya. Tapi aku jadi ngerti kenapa. Karena memang di waktu itu contoh ya, untuk mewujudkan itu aku kalau mau beli mobil, aku bisa tanya sama bapakku. Bagusnya ini putih atau hitam? Aku udah punya pilihan. Tapi kalau nanya ke bapakku supaya dia merasa terlibat. Nah itu bentuk jangan mengepakkan sayap itu tadi. Ini tangga ini bakal aku tanya, ini tangganya udah bener atau belum? Secara feng shui. Secara feng shui.
Bener kan? Harus ada Cinanya dikit ya. Iya, papi tuh gitu orangnya. Waktu ngeliat aku aja dia tuh kayak dibaca mantra-mantra apa gitu loh. Tapi kadang-kadang juga memang agak nyesel sih. Setelah dia datang sih, Lik ini ganti aja UPVC. Hah? 400 juta ini. Tapi udahlah karena birrul walidain. Tapi itu maksudnya tuh. Iya, jadi memang benar-benar nggak boleh mengepakkan sayap sama sekali. Gue udah bisa memprediksi satu hal nanti pas balik di mobil. Berteman sama Felix tuh. Berteman sama Felix. Kamu dengerin tuh sama kamu dengerin. Felix tuh orangnya baik tuh. Aku lihat dari mukanya jujur dia. Udah kebayang. Nyesel lu datang sini kan. Tapi kalau Bunda ngasih saran bukan pakai feng shui, weton gitu ya. Cara Jawa kan. Iya. Tapi aku memang menyadari aku ngisi ceramah di mana-mana. Rendahkan suara, kan rendahkan sayap termasuk rendahkan suara di depan orang tua. Tapi memang sulit banget Bunda, serius. Kadang-kadang aku debat sama ibu kan susah banget. Ya aku nyesel sih, tapi ya aku tahu itu salah, tapi memang benar-benar susah. Kenapa ya? Ya artinya menurutku kalau udah punya anak kayak gini, ini udah lebih daripada lebih daripada biasanya gitu menurut sih. Betul sih. Hal sesederhana orang tua kan kadang mungkin nggak kayak ngerti teknologi kayak Bunda ya. Orang tua aku aja kadang ini gimana sih mencetnya, ini gimana sih? Itu sumpah kita kan ngasih tahu ya. Cuman kan kita tuh nggak ada maklumat untuk ngasih ajarin step by step, kita bukan guru kan. Itu dipencet, tuh di ini, yang mana sih? Itu bener-bener kayak asal. Ih, gitu aja nggak ngerti gitu. Nah tapi tadi kok bisa ya mereka tuh dulu sesabar itu ya. Mungkin anak kenapa jarang ya ada sabar? Kita kan dulu kan kita goblok ya. Terus kan kita diajari sampai pintar ya. Nah sekarang kita nggak sabar gitu. Itu katanya karakter anak kan bakal mau gue ceritain nggak satu ini yang mungkin nanti membuat ibu lu lebih senang sama gue? Apa? Motivasinya apa ini? Ini kan perjalanan panjangnya. Makanya. Jadi dulu ada seorang yang pernah gendongin ibunya untuk haji. Iya benar. Digendong. Lu bayangin lu haji sendiri aja pinggang lu sakit lu. Iya. Berapa kilometer tuh jalan kaki. Dia gendongin ibunya haji karena ibunya gak bisa jalan lagi. Terus dia setelah itu dia merasa kayak dia udah melakukan sesuatu dong. Dia nanya sama Umar bin Khattab. Umar, aku sudah balas jasa ibuku belum? Umar bilang segini aja enggak. Kenapa ketika ditanya? Terus Umar bilang gini, dulu ibumu ngurusin kamu. Kan kamu nanya udah balas belum nih? Dulu ibumu ngurusin kamu dengan berharap kamu gede, kamu sukses, kamu jadi orang hebat. Sekarang kamu ngurusin dia berharap dia mati. Paham gak sih maksudnya? Iya sih. Iya kan? Enggak, maksudnya bukan kayak iya aja tuh bukan itu ya, sorry. Lebih enggak. Mungkin bukan berharap, kalau sekarang bukan berharap tapi menunggu. Iya, menunggu. Enggak, maksudnya apa lagi gitu kan? Maksudnya mau kita ngomong berbusa kan dia nggak mungkin sukses kan? Nggak mungkin dia jadi gede dan sukses kan? Iya kan? Ya itu jadi nggak sedikit pun karena harapannya beda setidaknya gitu. Iya. Itu butuh proses pendewasaan. Semakin tua, semakin kayak kita, karena kan kita ngalamin susah, misalnya umur 20-25 itu beda struggle-nya. 25 ke 30 itu beda, 30 ke 35 beda. Makin tua baru makin relate. Oh ternyata tuh begini. Jadi kan sebenarnya kan namanya di ilmu komunikasi ya. Yang paling susah tuh empati. Itu yang paling susah. Betul. Kalau misalnya kita debat nggak ketemu jalannya, itu pasti karena kita nggak gagal empati. Kita nggak ngerti kenapa dia ngelakuin itu. Jadi baru kayak di umur 30 ini baru kayak sadar, iya susah jadi mama. Susah jadi mama. Iya susah banget kamu jadi mama nggak bisa. Iya nggak bakal bisa kamu jadi mama. Tapi dia untuk umur 30 tua nih Raymond. Iya, apanya tuh? Cara berpikirnya. Bijaksananya. Dewasa lah. Gak tua sih menurutku. Apanya? Orangnya kayak orang tua. Apanya? Iya cara mikirnya, cara pandangnya itu. Tapi harusnya normalnya orang gitu sih. Iya sih. Iya kan? Dia 30 kan harusnya. Oh, gue selalu diingetin ya. Yang paling bahaya dari gue tuh ego katanya. Gitu. Ngerasa paling jago. Lu kayak alpha male sih emang. Kayak itu yang mesti paling sering saya gitu. Jangan merasa kamu paling pinter, jangan merasa paling itu. Tetap harus humble, tetap ini. Attitude tadi ya. Attitude 10-nya cuma satu. terus depannya attitude ya. Iya. Tapi lu setuju dengan itu? Bahwa itu yang mungkin jadi kekurangan lo? Oh iya, benar. Tim gue tuh semua tahu, gue tuh orangnya bisa berapi-api gitu. Ego ngerasa kayak gue
kayak paling pinter, paling apa. Itu kalau lagi banyak stres, banyak apa tuh emang harus belajar gitu. Ya. Problematika orang-orang yang jenius sama orang-orang gila sama ego. Iya, kayak Anda kan. Cuma aku yang gilanya kayaknya. Jadi kalau kayak tadi karena orang-orang yang mungkin lebih apa ya? Selawannya alpha male apa sih? Ya kayak lebih ya pengikut berarti. Mungkin alpha male semua nih. Kalau gue tuh enggak pernah kepikiran istriku saat melahirkan tuh gimana, enggak pernah. Karena enggak tadi literally enggak pernah marah di rumah. Kan feminis gue. Pro wanita ya. Tapi dilemanya gini, ini baru banget kemarin nonton podcast gitu. Jadi setiap orang sukses di dunia itu pasti ada dark side-nya. Pasti ada. Misalnya Steve Jobs, dia bisa sampai kayak gitu, dia tuh asshole banget. Kobe Bryant, kompetitif banget gitu, bisa ngejatuhin orang. Jadi setiap orang itu punya dark side yang ngisi plus-plusnya dia. Bayangin kalau misalnya Steve Jobs nggak seambisius itu, dia nggak demand perfection dari timnya gitu, mungkin nggak dia nyiptain iPhone gitu. Betul. Nah jadi kan dilemanya kayak gitu kan. Betul. Nah jadi kayak dilemanya di sana gitu. Pas kalau I humble down, nih misalnya kayak jauh lebih santai dan lain-lain, mungkin nggak bakal naik ini. Bener sih. Mungkin nggak bakal bisa narik banyak orang kayak ngerasa kayak ini orang visioner gitu, ini orang karismatik gitu loh. Karena kalau ketemu orang, oh iya bagus ya, ya gitu. Nah jadi dilemanya di sana mas. Tapi itu benar ya. Tapi kayak benar. Al-Fatih juga gitu nggak sih, dia punya dark side juga gitu orangnya. Al-Fatih itu sangat ambisius. Nah makanya dia 21 tahun membebaskan kota Konstantinopel. Dia sangat ambisius dan sangat temperamen. Nah, orang salah langsung dihukum. Makanya dia ya salah satu yang menyebabkan dia akhirnya dibenci sama Barat karena tadi sifat temperamennya dia. Kayak ada songong-songongnya. Tapi menurutku bukan dark side sih. Tapi sebenarnya gini, orang gila sama orang sukses itu bahannya sama. Tinggal bagaimana bahan ini dikasih warna. Jadi sebenarnya tadi ambisius nggak salah, persis kata bundanya. Tapi ambisiusnya ini dijaga untuk sesuatu tujuan yang penting. Ya kan? Contoh kayak gini, apa yang menyebabkan ambisius jadi bermasalah? Kalau tujuannya salah kan? Contoh misalnya ambisius untuk jatuhin orang. Tapi kalau ambisius untuk kemudian to be untuk dirinya sendiri nggak ada masalah dong. Nah jadi sebenarnya itu yang dimaksud ibunya. setuju nggak Mama? Kan aku udah profiling. Dulu kalau aku ngeliatin orang, aku mengubah dalam tanda kutip rasa dendam tuh jadi sebuah bahan bakar. Jadi contoh aku diremehin orang kan, alah mualaf. Aku bilang dalam hati nanti ya gue kasih tahu ya. Ini kalau kita publis secara ini jelek jadinya kayak setan kan. Jadi kayak kita ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Tapi kita buktiin ya. Nah itu kan jadi bahan bakar kita untuk nunjukin sesuatu. Nah tinggal diatur ini untuk siapa? Untuk manusia atau untuk Allah kan itu kan ya. Kalau untuk manusia bisa tapi kecewa. Iya sih. Karena nanti somehow kita kan tahu nggak sih kecanduan dopamin. Benar. Kalau karena manusia kita ambisinya nanti dapat 1000 like kita main 2000. 2000 kita main 3000. Kalau nggak tercapai stres. Nah makanya kita tujukan ke Allah. Apapun yang terjadi kita dapat. Kayak gitu. Berhasil dapat. Jawabannya ada di Allah. Iya, manusia memang tugasnya berusaha dan berdoa. Wih. Gua demen. Ngaji mama juga. Raymond belum. Di sini. Raymond belum. Mama member Yung ngaji kan? Raymond belum diajak ngaji mah. Mama belum ngajak Raymond ngaji. Udah. Diingetin. Mau nggak dia? Hah? Mau nggak dia? Mau nggak deh? Jawabannya sama. Lagi belajar. Pelan-pelan. Tapi tanpa sadar sebenarnya Raymond tuh punya pandangan yang dari tadi sesuai banyak banget dengan Islam sebenarnya. Betul. Banyak banget sebenarnya. Cuman ya tadi tinggal dialusin aja. Dialusin aspal kali dialusin. Adonan. Kemarin kita debat kayak soal lebih penting nilai keagamaan atau nilai kemanusiaan. Waktu itu nanya ke Mama. Gimana? Coba. Kalau Mama jawab berapa? Debat. Kalau kita ya nilai keagamaan dulu. Oke. Karena kalau kita udah istilahnya mengerti agama, mengerti aturan agama, pasti secara otomatis kemanusiaan pasti ada. Pinter. Nah, gue. Kalau jawaban gue nggak setuju. Harus dua-duanya. Soalnya kalau nilai keagamaan terlalu kuat tanpa nilai kemanusiaan, terjadilah teroris grup, ya kan, radikalisme yang rela membunuh, yang salah interpretasi dan lain-lain gitu loh. Jadi ini perlu dua-duanya. Gitu. Gua pro mamanya Raymond. Berarti kalau yang begitu dia belum memahami agama. Kita bikin segmen
main debat mama dan anak. Ini 1 jam di mobil ini. Karena ada insight menarik. Ini yang bikin Pancasila. Kenapa kemanusiaan yang beradab itu ditaruh setelah ketuhanan yang Maha Esa? Karena mereka punya insight begini. Cak Nun yang ngasih insightnya. Cak Nun bilang gini, kenapa dulu pendiri agama, pendiri negara kita, bangsa kita ini naruh kemanusiaan setelah ketuhanan? Karena orang tidak mungkin menjadi manusia sebelum dia memahami bahwa dia punya Tuhan. Karena gini ceritanya, kalau ada orang sudah memahami ada Tuhan, maka dia tahu bahwasanya dia bukan iblis yang selalu salah, dan orang lain bukan iblis yang selalu salah. Atau dia bukan malaikat yang selalu benar dan orang lain juga bukan malaikat yang selalu benar. Tapi kalau dia udah punya Tuhan, maka dia tahu saya hanya ciptaan. Ciptaan itu bisa benar, bisa salah. Dia mulai memahami seperti yang lu bilang tadi. Akhirnya dia punya lah tapi ada kemanusiaan kasus-kasus gitu. yang patah. Betul. Ada kasus-kasus yang patah. Betul. Dia ketuhanannya kuat gitu loh. Itu dia. Tapi Jadi legitimasi. Aksi-aksi tadi tuh yang lu bilang. Dia salah menginterpretasi lah, salah kayak ngebaca scripture-nya, salah apa. Jadi patah di kemanusiaan. Iya, legitimasi Bunda. Jadi itu jangankan masuk ke teroris. Ada banyak orang, dia lagi live nih. Lu sebut apa waktu tuh? Idol BTS atau apa ya? Gue lagi bikin tebak-tebakan K-pop di live. Terus ada yang komen kan? Tiba-tiba ada yang komen, "Wah, lu ngafalin cuma nama idol doang. Sebutin siapa namanya istri Abu Bakar." Siapa ini? Jadi nama-nama sahabat gitu-gitu. Maksudnya kayak ngapain lu? Gue lagi live ini. Ya tadi mungkin yang dimaksud ya, dia salah memahami ini. Jadi orang jadi tidak manusiawi karena dia terlalu dalam tanda kutip agamis. Itu juga banyak dan itu memang PR banyak sekali sih. Ada banyak orang yang justru gara-gara agama nggak hormat sama orang tua. Banyak. Ya, ada juga begitu. Iya, nyakitin orang tuanya. Menurut saya berarti pengetahuan bukan kita sok pengentar agama ya, maksudnya kan Nabi aja istilahnya dengan non muslim aja dia kan baik. Kan saya baca buku-buku Nabi itu kan baik gitu loh. Kenapa yang di bawah yang katanya agamanya kuat kok istilahnya suka merendahkan orang. Ya, berarti dia tidak beragama gitu. berarti. Bukan nggak beragama ya, dia beragama mungkin untuk pribadi dia mungkin udah bagus agamanya, tapi nggak diterapin untuk ke yang lain gitu. Berarti belajar agamanya perlu ditambah. Nah, sebenarnya gitu. Iya, jadi udah selesai debat. Apalagi debatnya? Jadi gua sama tim Raymond. Tim dimarahin. Apalagi ya kita debat banyak apa? Ya itu masalah itu. Ini rumah atau kampus sih jadinya? Kita kan belajar dari semua tempat ya. Iya. Ya semoga sukses lah karya-karyanya terus, YouTube-nya makin gede lagi. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang Raymond pengen? Cita-cita lu jadi yang kan meningkatkan taraf berpikir masyarakat nih di Indonesia pada khususnya. Kapan lu anggap lu bisa berhasil? Nggak ada ujungnya. Lebih tepatnya kayak gini. Jadi kalau tiap manusia tuh ada namanya midlife crisis sama quarter life crisis sama quarter life enlightenment. Itu dua hal yang beda. Satu krisis, gue mau ngapain sih di hidup gue. Enlightenment tuh lebih kayak abis gue mati, gue ninggalin apa. Ujung-ujungnya tuh kayak kita kejar duit nggak dibawa mati. Punya istri cakep banget, seiman. Itu dan nggak ada yang dibawa mati gitu loh. Toh apa sih yang kita bawa mati gitu kan. Juga tindakan-tindakan kita dan dampak apa yang kita tinggalin di sini sambil pahala apa yang kita kumpulin biar kita bisa itu kan. Gua nggak tahu bahasa aslinya gimana kan. Ya kan. Ya ujung-ujungnya kayak apa sih mau ditinggalin gitu kan. Jadi nggak bakal ada habisnya. Apa yang lu mau tinggalin, Ray? Kalau egonya adalah recognition. Karena dari kecil growing up, ini mama yang tahu juga dari kecil tuh gue nggak ada ambisi, nggak ada kerja, nggak ada apa, kerjaannya cuma main game. Kalau nggak dikasih main game, gue berantem. Sama ibu? Iya, kayak sering banget berantem waktu itu kan apa yang zaman internet, dicabut. Iya benar. Sama kayak emak gue. Sticknya disimpan. Dibanting. Iya. Dulu nggak ada ambisi sama sekali, dan selalu dari dulu diremehkan. Kalau di sekolah tuh analoginya buat gue ngerasanya dibully. Ya waktu itu ya gitulah. Jadi kan dari sana terus papa meninggal. Tanggal berapa sih? 10 tahun berarti? Ya bulan ini 10 tahun. Bulan ini 10 tahun. Nah itu jadi kayak salah satu triggernya. Kayak ada orang tua yang udah meninggal tapi gak ngelihat anaknya ngelakuin apa-apa. Ya kan? Kecewa. Sampai sekarang masih kecewa. Gitu. Jadi dari sana tuh kayak gue harus ngapain nih? Gue harus ngapain nih gitu. Yang ujung-ujungnya ya pas enlightenment, pas mati nggak bawa mati apapun juga gitu. Ya udah gue harus ngelakuin sesuatu yang bisa berdampak. Yang analoginya kalau di film Batman kan, dia punya quote
kalau Bruce Wayne seorang diri dia bisa mati gitu. Tapi kalau Batman sebagai simbol yang udah melakukan sesuatu di Gotham itu, dia nggak bakal mati gitu. Sebuah ide itu nggak bakal mati. Because Batman is an idea. It's an idea. Jadi kan makanya idenya we don't follow the person, we follow the idea gitu. Karena orang bisa berubah. Betul. Gitu. Jadi people change but idea stay. Yes, benar. Jadi itu sih yang mau coba dia achieve. Keren nggak, Rof? Ini akan bagian yang di-quote sama orang nanti nih. Iya. Tapi lu pengen di recognition kan? Sebagai apa? Egonya recognition, sebagai apanya ya ini kan ajaran orang tua juga kan. Sesuatu pasti yang bisa membawa positif kepada dunia ini. Gitu. Yang bermanfaat lah. Yang bermanfaat. Indah di sejarah lah gitu. Iya, ini kalau maknya pengen anaknya jadi apa? Yang ketika contoh misalnya Raymond sudah nggak ada nih. Pengen dikenal sebagai apa anaknya? Ya dikenal sebagai anak-anak baik aja. Simpel kayak puas ya. Namanya Hasan apa lagi? Aku tadi deg-degan, siapa tahu jawabannya aku pengen anakku PNS gitu. Luar sana gitu kan. Saya malah larang, dia bilang gak usah ganti pegawai negeri. Kok sama kayak emakku juga. Dikit. Iya. Karena Cina bro. Iya benar kan kita Cina ya. Tapi memang luar biasa sih. Karena orang itu harus memang dikenal pas matinya, lebih daripada hidupnya. Karena legend itu yang membedakan bukan hidupnya kan, tapi matinya. Matinya, kan? Benar. Gitu. Menarik. Oke deh. Baik, makasih banyak. Makasih banyak Mama Cici. Bunda Cici. Dan Kak Raymond. Iya. Sampai jumpa lagi semuanya. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.